Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka- Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Riha Datul Aisyah dari kelas 5B SI Rek Banjarmasin dengan NPM 23100200056. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas desain logo saya untuk sebuah brand fiktif yang saya beri nama Bikang Blom, yang akan mengangkat kue tradisional cara Bikang. Nah, kita mulai dari pondasi brand, yaitu riset dan strategi. Untuk mm, untuk brand saya ini, saya mengangkat produknya yaitu cara Bikang, yang dimana khas dari daerah Jawa Tengah, dan yang saya namai dengan Bikang Blom. Perpaduan dari nama Bikang yang mewakili sisi tradisionalnya, itu mewakili keaslian resep warisan dan otentitas produk. Dan belum kata mekar dalam bahasa Inggrisnya mewakili bentuk fisik kue yang seperti bunga. Ya, mewakili sisi naturalnya yang asli seperti bunga. Si kue cara bikang sekaligus memberikan kesan estetik yang relevan dengan saat ini pada Gen Z. Ya, jadi modern. Belum gitu. Lalu strategi utama dari brand ini adalah elevansi warisan, yang mana tujuannya ini menjadikan si Bikang Blom jembatan ah sebagai jembatan the aesthetic heritage dessert, jembatan antara rasa otentik jajanan pasar dan estetika kafe hopping modern. Jadi si cara Bikang ini kan di Jawa Tengah sebagai jajanan pasar tuh, tapi kita buat jadi modern untuk brand logo kita ini. Jadi bisa tuh buat di kafe-kafe ala Gen Z gitu. Terus saya melakukan analisis pesaing untuk menemukan celah pasarnya. Yang pertama, pesaingnya itu Klepon Legend. Dia ini memiliki kekuatan sangat modern dan estetik. Bisa kita lihat palet warnanya ini agak pink dan hijau. Ya, sangat Gen Z lah, pastel kan warnanya. Terlihat premium dan minimalis seperti di kafe-kafe. Namun di sini kita bisa melihat apakah ini klepon atau apa, karena terlalu abstrak. Gak bisa kita menilai ini brand apa. Kan bisa aja tuh, oh mungkin ini maca karena warna hijau, atau oh ini mungkin logo skincare. Namun ada sih namanya ya, Klepon Legend. Tapi sisinya si tradisional klepon dan si bentuk natural si kleponnya ini hilang. Karena demi si estetikanya. Lalu pesaing kedua saya cari itu cara Bikang Solo. Dia ini sangat kuat nih pada sisi tradisionalnya. Bisa kita lihat dia itu di logonya ditambahin produknya secara langsung. Si foto cara Bikangnya sangat jelas, jujur sekali. Ini cara Bikang. Jadi menglokal lah istilahnya. Lalu, namun dia punya kelemahan karena tidak modern. Kita bisa lihat si logonya ini kaku, fontnya, lalu warnanya terang, hijau, kayak stabilo gitu. Jadi tidak terlihat premium, tidak estetik juga, sehingga tidak menarik si audiensnya si Gen Z atau cafe hopping. Dan lalu dari sini saya menemukan peluang, itu habis saya lihat nih analisis pesaing, peluangnya apa? Menciptakan brand yang premium tapi juga estetik. Tapi tetap jujur nih pada bentuk cara bikangnya. Jadi orang lihat itu logo saya, oh ini cara bikang nih, kayak mekar. Jadi ingat tuh, oh ini bikang belum. Kalau dia lihat logonya gitu. Dan untuk mood boardnya yang saya pilih pada pemilihan palet warnanya bisa kita lihat di foto. Saya memilih pink, hijau lalu dipadukan dengan putih.
Karena di sini ada pink lah di cara bikangnya, merah muda dan hijau. Saya juga terinspirasi dari warna pandannya ini buat estetika di cara bikangnya. Lalu juga ada putih, serat-serat dari si cara bikang. Untuk font yang saya pilih ada font The Session dan Amoresa. Amoresa ini kita bisa lihat sangat elegan terkesannya. Lalu sedangkan si Session ini klasik, jelas. Nah, sebelum saya membuat logo, saya sketsa dulu di atas kertas. Saya sketsa dulu di atas kertas nih sebelum saya buat logonya. Yang pertama, saya buat gimana sih bentuk cara bikang? Saya lihat di Google. Yang pertama saya buat bentuk cara bikangnya ada serat-seratnya gitu. Lalu saya tetap buat, saya explore dulu. Setelah saya explore, saya lihat di cara bikangnya itu ada ditambahi pandan. Dan saya bentuklah pandan. Oh, di cara bikang ada pandan juga buat harum gitu. Lalu tapi saya pikir lagi, kok cara bikangnya mekar ya? Sangat 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 indah gitu. Lalu saya kepikiran sama bunga. Lalu saya pilihlah konsepnya. Oh, saya pilih bunga. Jadi yang mekar, bunganya itu mekar kan? Dan cara bikang tuh mekar ketika sudah dibangkit dari adonannya. Jadi di sini saya pilihlah bunga yang mekar sama dengan cara bikin yang mekar. Saya pilihlah ini logo finalnya. Ditambahin di tengah-tengahnya sama pandan. Karena saya awalnya buat yang mekar kayak gini, kok polos ya di tengahnya. Saya tambahin lah pandan. Jadi di sini ada keseimbangan antara modern estetikanya yang mekar, namun natural juga bentuknya kayak mekar, ibaratnya mekar cara bikang sama dan juga tradisional, tetap pada mekarnya si cara bikang. Dan inilah logo hasilnya dari sketsa saya yang pilih. Terlihat di sini ada logo utamanya yang bisa digunakan di sebagian besar media. Lalu ada logo type atau logo teks saja yang digunakan untuk icon tidak diperlukan pada yang lebih formal gitu. Dan logo mark atau logonya saja ini biasanya digunakan pada stiker atau foto profil media sosialnya. Nah, penjelasan konsep yang udah saya pilih tadi tuh di sini bisa dibaca logo Bikang belum dirancang untuk menjembatani warisan, yaitu sisi tradisional, dengan estetika modern dan bahan-bahan asli, itu natural. Yang pertama bisa kita lihat ketika kita melihat logo brand fiktif saya, yaitu ikon utamanya bunga. Bunga ini mewakili nama Blom, yang mekar. Tidak menggambarkan sih cara bikang secara harfiah, tapi melambangkan simbol bunga. Bentuk fisik cara bikang yang merekah saat seperti bunga saat matang. Ini mencerminkan sisi modern, estetika, tapi natural juga seperti bentuk bunga. Lalu huruf B dan tipografi. Penggunaan font script yang elegan memberi kesan klasik, premium, dan tradisional. Bisa dilihat di sini huruf B di tengah-tengah dan tulisannya Bikang belum. Jadi kelihatan tuh B, Bikang belum. Di tengah-tengahnya B. Tapi keren elegan B-nya. Terus palet warnanya yang saya pilih itu pink pastel dan hijau giok yang diambil dari warna alami kue cara bikang, natural dan tradisional. Terus di sini ada outline-nya warnanya tuh pink tua dan teksnya hijau. Memberikan kontras yang tegas, memperjelas ini logo. Jadi kelihatan bentuk bunganya. Lalu saya tambahkan sedikit detail-detail daun hijau yaitu sih pandan bahan baku buat pengharum juga dihiasin di kue cara bikangnya.
Jadi biar tidak sepi di sini, saya tambahin lah si daun pandannya. Di sini logo yang saya bikin ini saya bikin di Canva dengan elemen-elemen yang sampai tambahin, dan di sini saya buat sendiri serat-serat putihnya biar kelihatan kan kue cabai kan ada serat-seratnya tuh. Saya bikin lah garis-garis seperti serat ini. Dan terakhir yaitu mock up. Penggunaannya di beberapa di sini ada di media sosial. Pertama bisa lihat IG-nya bikang.blow. Kita lihat sini ada logo marknya atau logo saja sebagai PP-nya. Misalnya foto profil di Instagram yang estetik ala Gen Z. Dan tapi ada juga logo type-nya Bikang Bloom di ujung pada gambar ini yang menambah sisi estetika di sini. Lalu ada pada kemasan di sini ada logo utamanya nih, nih paper bag, ini kemasannya Bikang Bloom. Saya tambahin dan terakhir yaitu stiker nih. Saya tambahin logonya aja. Jadi gitu. em, Sangat pinkerly. Sekian presentasi desain logo Bikang Bloom dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.